نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi ulmihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramun wa suratul mu'minun rahimahullah. Bapak Ibu para peserta ta'limul din Masjid Jami Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Kita kembali melaksanakan satu di antara kewajiban kita, yaitu mencari ilmu. Saya harapan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini dinilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, saya kemarin diskusi dengan Ustaz Tajuddin bahwasanya karena kita setiap Ahad bertemu, maka saya meminta kepada Ustaz Tajuddin minggu pertama, kedua, dan ketiga itu kita akan bahas kitab Fikih Safinatun Najah. Begitu. Yang kedua, kalau di akhir di minggu keempat, gitu ya, di Ahad keempat, gitu ya. Ahad sekarang ini kan gitu ya. Kita diskusi gitu ya, minta dijelaskan bagaimana yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Misalkan apa kegiatannya Rasulullah, bagaimana ciri fisiknya, biar kita juga akan mengenal betul siapa itu Rasulullah SAW. Kadang-kadang kan kita ngaku umat Nabi Muhammad, tapi jangan-jangan kesehariannya saja kita nggak tahu kan gitu ya. Ini Rasulullah sehari semalam tuh ngapain aja gitu. Jangan-jangan nggak tahu kan gitu. Maka lewat taklim ini akan kita perkenalkan siapa Rasulullah SAW, bagaimana kegiatannya, nanti ciri fisiknya bagaimana, wajahnya seperti apa, nanti kita akan gambarkan. Tentu ini diambil dari kitab berjudul namanya Syama'il Muhammadiyah, bagaimana mengenal Rasulullah SAW. Untuk yang pertama ini, dalam pertama kali kita bertemu dan melaksanakan pengenalan terhadap Rasulullah, saya akan beri judul yang pertama ini. Kajian kita kali ini adalah 24 jam bersama Rasulullah. Sehari semalam bersama Rasulullah SAW. Bagaimana sih Rasulullah selama 24 jam sehari semalam itu, apa yang dia kerjakan, apa yang beliau kerjakan? Apakah kita selaku umat Nabi Muhammad SAW sudah tahu, atau memang sudah tahu lalu kita bisa meniru Rasulullah SAW? 24 jam bersama Rasulullah ini saya sambung dari mulai waktu sholat. Mulainya waktu sholat. Pertama, Siti Aisyah pernah ditanya sama para sahabat, ya Aisyah, Muhammad itu kayak gimana? Tanyaannya begitu. Ya Aisyah, Muhammad itu kayak gimana? Jawaban Rasulullah SAW, jawaban Siti Aisyah yaitu kana khuluquhu al-Quran. Nabi Muhammad itu akhlaknya Al-Quran. Jadi kalau mau lihat Al-Quran ya Rasulullah SAW. Di lain waktu Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang terhimpun daripada Rasulullah dan yang keluar dari mulutnya itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang keluar dari tindak perilakunya Rasulullah dan juga yang keluar dari mulutnya Rasulullah SAW tidak omongan seperti kita, tapi wahyu. Ini kata Siti Aisyah. Ayo kita lihat. Lalu bagaimana Rasulullah SAW dalam satu hari satu malam? Saya ambil pertama waktu sholat Isya. Ketika di waktu sholat Isya, bagaimana Rasulullah SAW? Yang pertama, Rasulullah pasti melaksanakan sholat Isya. Sholat Isyanya pasti berjamaah. Hampir dipastikan Rasulullah itu tidak pernah tidak berjamaah, pasti berjamaah. Ditinggalannya Rasulullah SAW kalau mau dilihat sampai saat ini adalah sholat berjamaah. Satu di antaranya adalah yang paling Rasulullah tekankan adalah sholat Isya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, man shallal isya ma'al jamaah, siapa orang sholat isya berjamaah,
Faka'anna maqama nisful lail, maka seakan-akan dia melaksanakan tahajud setengah malam. Allahu Akbar. Ibu pernah nggak setiap satu malam itu dari mulai jam 7 tadi ya sampai nanti jam 4 lah gitu dibagi 2, berarti taruhlah 8 jam gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 8 ya 8, 4 jam sholat semalam suntuk. Ada di sini yang pernah sholat malam semalam suntuk setengah malam gitu? 2 rakaat aja kayaknya berat gitu ya. Kalau boleh 2 rakaat tar aja dah. Ini kata Rasulullah, siapa orang yang melaksanakan sholat isya ma'al jamaah nanti nih, faka'anna maqama nisful lail, maka dia mengadakan setengah malam, tahajud setengah malam. Jadi jangan ditinggal ini Pak sholat isya, apalagi berjamaah. Jangan sampai sholat isya tidak berjamaah, bahasanya begitu. Kenapa? Karena begitu besar, begitu agung pahala yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sholatnya Rasulullah, sifat sholat isyanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhaf, ringan. Jika sholat isya ringan, maghrib, isya itu biasanya Rasulullah sholatnya ringan. Artinya ketika melaksanakan sholatnya ringan itu tidak membaca surat yang panjang-panjang. Maka Rasulullah SAW kalau baca Quran itu ayatan fa ayatan, suratan fa suratan. Jadi ayat ketemu ayat, surat ketemu surat. Bahkan ketika kita menghabiskan satu surat dalam satu rakaat itu lebih baik ketimbang kita melaksanakan sholat lalu menggunakan ayat cuman potongan-potongan ayat. Kayak tadi saya pakai potongan ayat, begitu ya. Kenapa? Ini sih mohon maaf. Saya kalau imam atau kalau sholat sendiri dalam sama istri gitu pasti melaksanakannya itu biasanya karena saya hafal 10 juz gitu Pak, untuk untuk mengulang, mereview. Nah, sholat saya tuh sampai di situ ayatnya gitu, makanya saya baca tadi kan, biar nggak lupa kan gitu. Beberapa ayat baru sampai surat Al-Anbiya, baru sampai surat Al-An'am, baru sampai surat Al-An'am. Jadi dalam sholat biar nggak hilang. Begitu, makanya dideres kan gitu. Itu lebih bagus orang yang melaksanakan sholat tapi satu ayat satu surat habis, misalkan kulhu, nas, kuliah gitu. Bukan berarti orang yang baca kuliah, kulhu, ya begitu kan ya? Itu nggak jago, nggak hebat. Nggak hebat tuh Ustaz. Kiainya nggak hebat tuh baca kuliah, justru lebih utama ketimbang cuma ngambil potongan-potongan ayat tapi tidak selesai. Kira-kira mohon maaf ibu sama bapak mendingan baca 10 ayat surat Al-Baqarah belum kelar, kita disambung lagi rakaat kedua 10 ayat lagi kan gitu. Apa kulhu? Iya, kalau kita mah kulhu aja kalau boleh rakaat pertama 1 rakaat 2 rakaat, rakaat ketiga keempatnya rakaat kedua, maksudnya kulhunya dibagi 2. Kalau boleh kan gitu. Cuman kebangetan kan kita ya, masa kulhu aja dibagi 2. Ya Allah ya Qadim al-Ihsan. Jadi Rasulullah SAW suratan fa suratan, bacanya ayat demi ayat. Lalu Rasulullah zikir itu dalam rangka mengingatkan para jamaahnya, para sahabatnya untuk eling, untuk ingat kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Adanya riwayat zikir pada saat ini bisa kita terima seperti yang kita baca. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tubu ilaih. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam wa minkas salam sampai habis ya. Lalu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu ketahuan sama sahabat zikirnya Rasulullah kayak begitu, menunjukkan bahwasanya ketika ba'da sholat Rasulullah ketika sholat ba'da sholat melakukan zikirnya dalam kondisi jahar, dalam kondisi kencang. Jahar itu keras begitu. Jika ada lagi ngaji belum makan lagi kita makan. Jika ada orang-orang yang berpendapat bahwasanya zikir ba'da sholat tidak keras atau pelan, boleh, benar.
ketika jamaahnya sudah seperti para sahabat yang hafal, yang ngerti, yang betul paham tentang zikir-zikir. Kalau kita kan zikirnya kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa, kadang-kadang tahu, kadang-kadang enggak kan gitu. Maka zikir habis sholat keras itu liqasdit tarbiyah, untuk ngajarin para jamaah, untuk ngajarin para kawan-kawan yang memang belum terbiasa berzikir sehingga bisa ikut bersama-sama berzikir. Jadi nggak usah dipermasalahin nih Pak, nggak usah dipermasalahin. Mau zikir keras, mau zikir pelan sama aja. Dua-duanya warid maksur daripada Rasulullah SAW. Cuman saya mau pahami sama Bapak, punten mohon maaf, kita ini orang Indonesia punya adat istiadat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Orang-orang Ceger itu kalau ba'da sholat wiridnya, zikirnya keras, ya keraslah, nggak usah pelan-pelan gitu. Kalau nanti Bapak ke Ciamis, Banjar sana ya, itu kan mohon maaf, secara pemahaman, secara pahamnya itu mereka itu Persis, Persatuan Islam. Zikirnya nggak keras, pelan, ikutin. Itu orang bijak namanya. Orang bijak namanya. Jangan di satu wilayah ini zikirnya keras dan memang tapi ada aturan, ada anjuran daripada Rasulullah, ada juga contoh daripada Rasulullah. Kok dia malah pelan, nanti jadi fitnah. Begitu. Ikutin apa yang berlaku sebagai tradisi di masyarakat yang memang ternyata ada contohnya daripada Rasulullah SAW. Soal zikir tuh sehingga bisa dicontoh sama kita. Sampai-sampai zikir-zikir Rasulullah itu sampai hari ini kita bisa tahu tuh. Kalau Ustaz Tajuddin kan biasa tuh astagfirullahaladzim li walidayya wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tubu ilaih. Lalu la ilaha illallah wa la syarika. Nah, itu apal deh Bu ya. Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW keras. Nah, selesai melaksanakan sholat ba'da dzikir Rasulullah SAW biasanya kalau habis sholat isya tidak ngobrol, tidak mengunjungi temannya, tidak mau bertamu ba'da isya. Apalagi sampai Rasulullah SAW itu begadang, enggak biasanya kalau habis isya. Kebiasaan yang Rasulullah kerjakan ba'da sholat isya langsung Rasulullah pulang ke rumah, ke tempat istrinya. Gitu ya, ke tempat istrinya, dipulang gitu. Jangan mampir ya, habis sholat isya duduk mampir di mana misalkan, di situ ada kedai kopi di rumah, mampir dulu di kedai kopi di rumah, catur dulu kan gitu. Di pos ronda ternyata ada orang lagi main karambol, main catur, mampir dulu. Keliru. Jadi Rasulullah SAW ba'da isya meminimalisir untuk kumpul-kumpul, pulang. Berbeda dengan kalau ada alasan kumpulnya. Misalkan contoh, jika lepas taklim kok ada nasi padang sama tunjang, misal apa itu Pak? Ini kan misal. Misalkan ya gitu ya. Ternyata Ustaz nanti habis taklim nggak taklim lagi mana-mana, misalkan ya. Tidak. Ayo kita ngobrol-ngobrol dulu, kita bertanya-tanya dulu tentang apa istilahnya, bersilaturahim dulu kan gitu. Ada makanan, ada kacang. Itu ada alasan. Rasulullah boleh kayak begitu. Tapi yang jika tidak ada alasan, selepas dari masjid biasanya Rasulullah SAW pulang langsung ke rumahnya, tidak pernah mampir. Bahkan silaturahim saja ke rumah sahabatnya kagak. Rasulullah SAW. Kalau kita kan seneng tuh Pak, habis sholat isya malah justru silaturahim, main kan gitu, melancong. Omongannya bagaimana? Apa jika lagi gedek di rumahnya? Kenapa? Lagi gak enak kan di rumah kan gitu. Kenapa? Lagi males pokoknya suntuk aja di rumah. Pokoknya pengen main aja. Nah ini yang gak diperkenan dengan Rasulullah SAW. Pokoknya Rasulullah ba'da sholat isya zikir lalu pulang Rasulullah SAW.
Ini dilakukan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ba'dal isya sampai di rumah tidak pernah makan. Waktu malam itu nggak pernah makan Rasulullah SAW. Lah kita tahlilnya ba'da isya. Ya mohon maaf deh kan gitu ya. Maka kalau tahlil ba'da asar lah gitu enak. Nah iya benar. Tahlil ba'da maghrib masih lumayan lah gitu ya. Ba'dal isya. Lalu kan ketika tahlil belum lagi tahlilnya yang panjang. Misalkan ada maulidnya, ada baca ininya, ada ceramahnya. Yang ceramah aja lama banget, 1 jam. Pulang jam 10 misalkan, nggak dimakan, rizki kan begitu. Iya, makanya makan malam kan gitu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan malam. Maksudnya makan yang kaitannya dengan karbohidrat itu. Kalau harus makan karena lapar dan belum makan, Rasulullah itu makannya as-samarat wal khudarat, buah-buahan dan sayur-sayuran. Luar biasa sehat ya Rasulullah ya. Buah dipotong, dia makan. Atau sayur-sayuran dirajak. Dipotong-potong sayurannya, lalu ditaruh di mangkok, di piring, ditaburkan sama Rasulullah SAW cuka. Cukanya cuka fermentasi apel, bukan cuka bakso, Bu. Kalau cuka bakso asamnya nyer-nyeran kan gitu. Cuka yang difermentasi dari apel, disiram sama Rasulullah SAW lalu dimakan. Kalau harus makan. Kalau kita kan enggak, pagi nasi uduk, ya kan gitu ya. Jam 12 nasi padang sama tunjang. Menjelang maghrib nasi goreng. Jam 9 menjelang jam 10 nasi pecel lele. Masih aja nasi. Makanya kita kurang fit badannya. Kurang fit. Saya ini termasuk yang kelebihan kalori. Saya kelebihan kalori. Karena menurut dokter saya udah periksa. Kata dokter, kalau Bapak harusnya maksimal itu 60 kilo. Ternyata saya 80 kilo. Ini paha saya 15 kilo mah ada bukan ya? Salah sakit. Saya 80 kilo. Sudah over berat. Katanya jangan sampai kalau malam makan. Dalam hati saya, yang undang berkat malam semua lagi gimana ya? Makan apalagi kalau ketemu nasi kebuli, waduh, luar biasa. Ternyata memang benar dianjurkan, diajarkan oleh Rasulullah itu nggak pernah makan malam, nggak pernah makan malam. Jadi Rasulullah itu bahasanya itu apa? Mengkosongkan perutnya ketika malam. Kalau terpaksa harus makan sayuran. Saya ikut kuliah online. Dosennya namanya Aderai ya Bu ya? Kenal ya? Atlet binaraga, badannya besar. Tahun ini beliau usianya 60 tahun. Masuk Manula dia. Tapi badannya seperti orang 27 tahun, seperti 30 tahun. Abang dibanting juga. Orangnya gedenya luar biasa. Ternyata pola makannya seperti Rasulullah SAW. Dia makan nasi itu siang, jam 12 siang, begitu. Nanti paling akhir makan itu jam 5. Jam 5 itu dari mulai jam 12 makan ya, boleh silakan makan apa saja katanya. Nanti dia mulai jam 3, jam 4, jam 5 itu makanannya makanan sehat. Misalkan oats itu apa ya? Gandum itu yang sereal. Lalu buah-buahan, sayur-sayuran. Ba'da isya berhenti makan. Sampai nanti jam 12 siang lagi baru ketemu nasi. Ada orang ceger makan kayak begitu, kelenger Pak. Orang ceger. Saya disuruh makan jam 12 doang. Kayaknya nggak marem. Nggak marem gitu. Nggak enak lah gitu ya. Nggak puas kan gitu. Udah gitu mohon maaf dikasih makan nasi padang. Nasi padangnya di rumah nggak dibawa pulang gitu ya, di restoran cuma segini ya kan gitu, cuma sekepel kan gitu ya, sekali gasak habis kan gitu. Nah Rasulullah ini sudah mempraktikkan bahwasanya beliau itu hidupnya sehat. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia pulang ke rumah ba'da isya itu sholat nggak pernah dia makan kecuali ngemil sayuran gitu, bahasanya ngemil bahasanya apa ya,
ngemil sayuran, ngemil buah-buahan yang dipotong lalu dikasih cuka fermentasi apel. Saya juga nggak ngerti itu, Bu. Beberapa kali saya dikasih informasi dari kawan saya yang ahli kesehatan, ahli gizi, bahwasanya mulai sekarang itu cuka apel itu sangat luar biasa, termasuk obat yang sangat luar biasa. Padahal udah didawamkan oleh Rasulullah SAW. Urusan makan itu Rasulullah. Urusan makan Rasulullah itu udah mendawamkan yang namanya cuka apel. Kapan Rasulullah SAW mendawamkan cuka apel itu? Saat sahabat Abdullah ibn Umar bermain kepada rumahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau nawarin makan sama orang itu nggak basa-basi. Makannya itu kalau ada orang datang ke rumahnya Rasulullah ditawarin makan nggak basa-basi. Kalau bapak ibu kan kalau nawarin makan kan basa-basi. Mohon maaf, perasaan saya. Istilahnya yang mengajak jawab. Nggak basa-basi ya Pak. Bahasanya begini. Ustaz udah makan atau belum? Pakai ditanya. Bener ya Pak Ji ya? Ustaz udah makan belum? Dah, orang makan kok ditanya. Maka ketika saya ditanya begitu sama Pak Ji Gandhi, Mama Pak Ji udah kenyang, tadi udah makan di rumah, padahal melilit tuh. Cuma ditawarin dong, karena tawarannya basa-basi. Kalau nggak basa-basi langsung beliin nasi, langsung taruh di motor kalau emang kagak ada makanan. Gitu kan gitu ya. Ini Rasulullah nggak basa-basi nih Rasulullah. Rasulullah kedatangan Abdullah bin Umar. Nih caranya Rasulullah nggak basa-basi. Abdullah bin Umar tangannya dipegang. Abdullah, ayo masuk. Dituntun sama Rasulullah ke rumah. Masuk ke rumah ada meja makan, duduk. Itu ada piring, itu ada roti. Itu kata Rasulullah. Bu, ada nggak kira-kira nawarin makan langsung ditawarin, langsung ditaruh ke tempat meja makan? Orang sini. Ada, saya pengen tahu. Ada Pak Ustaz. Wah. Enggak. Udah gitu, ayo Ustaz makan ya. Oh, minum aja begitu. Ustaz maunya kopi apa teh? Bikin aja dua-duanya. Karena begitu sedot. Kan begitu cara ngomong Pak. Ya, ini kan gayanya nawarin tapi sebenarnya kopi apa teh? Udah air putih aja dah. Kan itu kelihatannya air putih. Udah takut. Kalau Ustaz begitu, kalau Rasulullah begitu. Langsung taruh di tempat makanan. Kata Rasulullah, ini rotinya. Ternyata cuma ada humus. Humus itu apa namanya, roti kering panjang segini Bu. Mohon maaf ya, saya pernah tinggal di luar negeri gitu ya, pernah tinggal di Saudi gitu. Nggak lama sih, cuma 6 tahun. Itu makanan saya itu dulu. Jadi saya kalau di Wesel, bahasa Wesel ngerti ya? Di Wesel sama orang tua itu kadang-kadang kurang Weselnya. Di akhir bulan itu 25, 26, 27, 28, 29 sampai tanggal 30 itu biasanya belinya humus. Roti yang keras. Itu kalau maling digebuk begitu bisa hilang pikirannya. Itu saking kerasnya itu roti. Dipotek sedikit, dimakan itu Bu, getir. Nyangkut di tenggorokan. Makanya nggak mau makan lagi. Nyangkut di tenggorokan, minum bisa sampai 2 galon. Aku getirnya. Ya, kalau di sini namanya roti kering kali ya. Roti kering yang keras begitu itu humus. Roti 1/5. Kerasnya luar biasa. Itu ada roti seperti itu. Kalau sekarang namanya disebutnya tanur. Jadi rotinya dibakarnya di ini Bu, di tembok. Jadi temboknya panas, ditempelin tuh. Nanti dia kering sendiri. Namanya tanur. Kalau sekarang ibu, bapak makan di rumah makan Arab gitu ya, seperti di Abu Salim, Abu Nawas, itu ada roti tanur. Kan itu cuma dicocolnya pakai daging, pakai susu enak. Kalau dulu dicocolnya nggak tahu nyocolnya pakai apa gitu, karena nggak ada cocolannya. Kerasnya luar biasa. Itu pengalaman saya itu. Dan satu roti begini bisa setengah tahun Bu. Saking susah makannya gitu, setengah tahun kan gitu. Nggak habis-habis. Ya Allah ya Fatimah Ihsan. Sampai satu waktu Rasulullah SAW bilang sama Fatimah sini dong. Ada apa ya Abah? Ya Rasulullah, ini masa orang dikasih makan cuma roti doang? Yaudah saya ke dapur dulu nyari lauk pendampingnya. Jadi makanan pokoknya roti, pendampingnya belum ada lauknya. Nasinya udah ada, tunjangnya belum. Kan gitu. Gitu, garang asemnya belum, sotonya belum kan gitu. Ayam gorengnya, bakarnya belum ada. Masuk Siti Fatimah ke dalam dapur.
ubrak-abrik gak ketemu. Ternyata ketemunya cuka apel. Lalu dia bawa, ya Rasulullah wa ya Aba, Pak, ini cuma ada cuka apel doang. Kata Rasulullah, ni'matun ta'am al-khala. Sebagus-bagusnya makanan, seenak-enaknya makan itu cuka. Itu Abdullah ibn Umar padahal kagak doyan sama cuka. Tapi Rasulullah udah kadung bersabda, sebagus-bagusnya makanan, senikmat-nikmatnya makanan cuka. Abdullah bin Umar saking pengen ikutnya sama Rasulullah SAW, dia potek roti cocok, dia makan sambil merem. Kata Rasulullah, kenapa merem? Kulo boten bisa ya Rasulullah makan cuka. Lah kok gimana? Gak bisa. Tapi karena Anda bilang ini sebaik-baiknya makanan, saya makan. Mulai hari ini jadi makanan pokok saya. Mulai hari ini saya paling doyan. Kira-kira begitu. Ibu kagak doyan daging rendang, suami doyan. Kata suami, seenak-enaknya lauk rendang. Kira-kira ibu mau apa kagak dimpanin rendang? Pak, saya kagak doyan rendang. Bapak aja udah makan. Saya nggak istri ya Pak. Saya nggak istri. Saya ini istri saya doyan durian. Saya nggak doyan. Kemana-mana jalan, kalau ada durian dia berhenti. Apalagi di Kalibata tuh. Minggir aja di Kalibata dia. Sampai kuburan itu kan durian. Ayo ya, jajalin. Sampai satu waktu pernah berantem sama saya. Itu tukang durian. Ngapain jauh-jauh ke tukang durian kalau kagak ditemenin makan? Lorong gua doyan. Kan begitu. Tapi yang namanya Abdullah bin Umar luar biasa. Pun dia tidak suka, nggak doyan karena Rasulullah makan, Rasulullah suka, dia coba itu makanan sampai jadi menu utama. Luar biasa. Itu Sayyidina Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah bin Umar satu waktu saat Rasulullah udah wafat, urusan makan nih, urusan makan, dibawain semangka sama para sahabat, yang lain dibelah sama sahabat, dia pada makan. Lalu Abdullah bin Umar kagak makan, diem aja. Kata para sahabat, ya Abdullah, kenapa ente kagak makan? Padahal ini buah paling enak, paling manis, namanya semangka. Kata Abdullah bin Umar, saya nggak pernah ngelihat Rasulullah makan semangka, makanya saya nggak mau makan semangka. Saking luar biasa hebatnya. Kita Rasulullah kagak makan combro, kita makan combro. Rasulullah makan lontong apa kagak? Sama risol tadi kayaknya dah. Kayaknya saya ngeliat tadi banyak dikit gitu. Kayaknya. Kira-kira Rasulullah pernah makan risol apa enggak? Enggak. Tapi umatnya makan risol. Daging yang dibakar dikasih barbecue. Apa itu namanya? Steak. Apa? Steak. Gimana bacanya? Setik babean. Steak ya? Kalau kata saya mah itu bukan steak, sebenarnya semur. Tuh. Rasulullah kagak pernah makan kayak gitu. Dari mana contohnya kita makan kayak gitu? Lihat ya, Abdullah bin Umar. Gak pernah mau makan semangka. Kenapa? Karena saya belum pernah melihat Rasulullah ngebelah semangka, makan semangka. Luar biasa dahsyat. Enggak, belum ada. Mungkin belum ada, tapi sudah ada para sahabat itu udah pernah makan kan gitu. Abdullah bin Umar belum. Ya Allah, sampai kayak begitu. Nah, alhasil Rasulullah SAW urusan makan tuh kayak begitu. Kalau malam berhenti makan. Lalu Rasulullah pulang ke rumah ketemu istri. Saat Rasulullah ketemu istri, berbincang-bincang, saling goda. Itu Rasulullah. Kalau kita kan kagak, cuek aja, masuk aja. Mau kemana Bang? Tidur. Mau ikut kagak? Enggak masih ada drama Korea. Bini kan gitu. Ya Allah ya Rabbi. Rasulullah SAW ketika pulang rumah bersama dengan istrinya, dia mengadakan perbincangan kecil, ngobrol sama istrinya. Apa yang kamu kerjakan hari ini? Dia cerita. Kalau ayah apa yang dikerjakan? Begini. Wah, romantisnya luar biasa. Bahkan Rasulullah saking romantisnya Pak, Bu, pernah di satu waktu kata Siti Aisyah, betapa luar biasa Rasulullah romantisnya. Setiap hari saya diciumin sama Rasulullah. Setiap hari saya mandi bersama dengan Rasulullah. Bareng. Kata ibu, wah bukan wayangnya ya. Udah bukan waktunya ini kan gitu. Pas dicium sama bininya, sama lakinya, ngapain sih cium-cium mulu? Kata Rasulullah itu senang mencium istrinya. Begitu. Ibu mendingan mana? Digebukin terus apa diciumin terus? Bu, senengan mana? Diciumin terus apa digebukin terus? Wah, lakinya nggak ada romantis.
Rasulullah sangat romantis, pria yang ideal, ngobrol, minta pendapat dari istrinya dan begitu. Saya waktu belum kawin itu sebelum 2013 itu kurus banget. Kata teman-teman, kata orang-orang yang ada di samping saya, kok kurus banget sih kan gitu. Nggak tahu. Ternyata betul, biar kayak begini Pak istrinya. Itu ternyata manfaatnya luar biasa. Saat saya menikah saya baru paham. Kalau kata sayur mah, biar nggak kelihatan, biar perannya kecil, garam. Coba aja masak sayur nggak pakai garam, apa rasanya? Cemplong, nggak enak sama sekali, nggak ada rasanya, ambar. Itu Rasulullah SAW sama bini kayak begitu ya Allah, memposisikan bininya seperti itu, memposisikan istrinya seperti itu, diajak bicara, diajak ngobrol. Maka istri itu prioritasnya Rasulullah SAW. Luar biasa. Ibu harus tahu, ibu punya hak terhadap suami, suami punya hak terhadap istri. Ada juga kewajiban istri, ada juga kewajiban suami. Ibu tahu haknya ibu dapat dari suami apa? Belum tahu ya? Apa haknya bu? Apa hak harta kalau gini? Sampai mati terus. Apa haknya ibu? Nih kata Rasulullah, hak istri terhadap, dengerin Pak, jangan pura-pura tidur. Ini harus pura-pura tidur nih. Dengerin ya. Dengerin nih. Haknya istri yang pertama, istri itu sebulan sekali wajib dikasih baju. Dengerin. Ini kan kata saya. Kata Pak Jesri, wah nyesel gue ngaji malam ini. Tapi emang benar. Berarti kalau 1 bulan 1 baju, setahun berapa kali? Saya tanya sama bini ya, Bu, ibu dikasih baju setahun berapa kali? Sekali lebaran doang, itu juga dasar 80.000. Nggak terhitung. Mohon maaf, kadang ada juga sih Pak Ustadz, baju baru, itu baju partai 5 tahun. Bapak mohon maaf, saya lihat ada orang pakai mukena belakangnya PDIP, P3 kan ya, PKS, di sininya ada. Saya pernah dikasih sarung BHS nih. Biasanya kan sarung mahal ya. Waktu zaman pemilu tahun beberapa tahun yang lalu. Ternyata pas BHS alhamdulillah dikasih. Seneng banget. Biasa kalau di pengajian kan Wadimor Atlas. Wadimor Atlas. Ini BHS sarungnya. Sarung bagus lah gitu ya. Sarung kelas atas lah kan. Pas dibuka memang BHS, tuh ada tulisannya Susilo Bambang Yudhoyono. Gede tulisannya, gimana cara ngilanginnya di tulisan? Ya Allah ya Rabbi, sampai nggak kepake tuh. Saya bawa ke kampung, ke Sukabumi, dipakai tapi alhamdulillah. Cuma dipakainya di sawah. Nyawa pakai sarung kan gitu. Ya Allah, ini luar biasa. Ibu punya hak untuk suami ibu, dari suami ibu setiap 1 bulan sekali dapat baju. Ayo Bapak, adakah Bapak 1 bulan sekali ngasih baju sama istri? Berarti laki-laki yang berdosa. Dosa. Untungnya ibunya kagak tahu. Ibu sendiri lah. Hah? Beli sendiri. Tiap bulan Ada ada bohongin ya. Nah, ini ngelesnya. Bu, ngeles ya Bu ya. Udah ngeles udah. Udah salah. Dengerin. Satu bulan sekali wajib dikasih baju tuh bini. Yang nomor 2 urusan makan, bini itu 1 minggu sekali wajib makan daging. Tempe tahu, oncom, tempe tahu, kangkung, toge paling mentok. Kita ya, kata Rasulullah SAW di hari Jumat, karena Jumat itu Yaumul Aid, hari raya. Hari Jumat itu hari raya Pak. Makanya ada khutbah kan, ada khutbah Jumat kan, karena Jumat itu hari raya. Karena Jumat itu hari raya, maka kata Rasulullah SAW, tolong kasih istri itu yang baik-baik. Satu diantaranya untuk urusan nafkah di hari Jumat kasih makan daging. Bukan ayam. Ayam itu kalau orang cengir ikan ayam. Yang daging itu 1 onta, 2 sapi, 3 kambing. Sapi lah. Beli tuh kalau daging Keramat Jati sekilo, kasih makan daging. Tetelan. Jangan tetelan.
tete. Udah tiap harinya tempe dibacem, tahu dibacem, digoreng, dioreng, kan begitu. Giliran suruh kasih daging dikasihnya tete. Gila. Jangan Mbak, jangan. Harusnya apa harusnya? Daging. Yang paling enak daging bagian apa? Bagian apa? Daging khas, sanggung lamur ya. Khasnya. Kalau tetelan kan yang udah dibasuh itu, dari tulang dipisahin ke dalam panci biasanya itu mah buat ngesop itu, buat sop-sopan. Daging, dengerin apa? Soal berarti laki-laki nggak punya feeling soal ini laki-laki. Tuh, 2. Jadi semuanya ada 12 Bu, tapi saya kasih 3 aja yang paling enak. Hak ibu yang nomor 3 nih, yang nomor 3, istri terhadap suami, wajib suami itu sebulan sekali istri dikasih rekreasi. Jalan-jalan. Kapan suaminya ini anjing? Aja di dapur. Suruh jalan-jalan ini tuh. Sama kayak istri saya Bu. Istri kalau hari Sabtu hari Minggu saya ajak jalan-jalan ke Taman Beluntas. Cuma sampai di situ. Taman Beluntas tahu? Taman Beluntas tahu Taman Beluntas? Lagi digali kan gitu. Jadi diajak jalan-jalan Bu. Jangan ke taman Pak. Jangan ke taman, ajak main ke villa. Begitu. Taman mini. Sekarang taman mini ada air mancur yang baru. Udah nggak lihat? Kita ajak. Ya ayo jalan-jalan ya. Kalau libur siap. Begitu. Suami itu wajib. Biar istri nggak gila di dapur. Tiap hari ketemu panci, tiap hari ketemu kompor, tiap hari ketemu nampan. Itu stres Pak. Belum lagi ketemu anaknya yang nakal, yang apa. Ya Allah, stresnya luar biasa. Sekolahnya istri itu biasanya tinggi, S1, S2. Tapi kalau udah kawin biasanya ke dapur lagi. Itu kasihan itu. Maka kata Rasulullah SAW, istri itu wajib berhak dapat rekreasi sebulan sekali. Jika tidak diajak rekreasi sebulan sekali, dosa. Understand? Yes. Ini yang pada diem aja berarti ngeri ini. Bilangin ini. Bahasnya jangan pakai mic Pak. Bahasnya nggak usah pakai mic. Nggak apa-apa. Biar denger kan gitu. Paham ya? Paham ya? Yang muda-muda kali. Ya Allah ya Rabbi. Ini paham ya? Nggak ada muda, nggak ada tua, sama kan begitu. Ngapunten ya, lagi depan maaf seperti itu. Ustaz, saya sudah kagak punya suami, kan begitu misalkan ya. Atau mungkin ada yang laki-laki, saya nggak punya istri nih, udah wafat istri saya atau saya bercerai misalkan begitu. Kepada siapa? Maka santunan yang pertama setelah istri orang tua. Orang tua udah kagak ada juga, guru ngaji. Guru ngaji itu harus disantuni, kan gitu. Karena kata Rasulullah SAW, al-ab salasa, orang tua itu 3, bapak itu 3. 1, orang tuamu yang melahirkan kamu. 2, orang tua kamu yang memberikan anaknya, berarti mertua. Bapak udah nggak ada, mertua udah nggak ada, ternyata masih punya gurunya santunin. Itu namanya bapak juga, orang yang mendidik rohani. Dan gitu. Masih ingat dulu zaman saya sekolah ternyata masih ada orang tuanya, masih ada gurunya. Datangin, Pak Guru, dulu saya diajarin sama bapak, ini masya Allah saya punya kelebihan rezeki. Gitu. Kalau jadi kita kadang-kadang lupa sama guru kita, lupa sama orang tua kita. Padahal itu dianggap oleh Rasulullah sebagai itu. Ini Rasulullah SAW diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu orang yang paling cinta sama bininya. Bahkan Rasulullah bilang, yang namanya cuci piring, masak, bukan tugas istri. Tugas siapa? Masak, nyuci, tugas suami Bu. Tugas suami, bukan tugas istri. Ibu dinikah untuk nyuciin piring, nyuciin baju suami, bukan. Untuk disayangi, dibimbing masuk surga. Cuman karena hati ibunya pada jembar, pada luas, pada ridho,
baju kotor dicuciin, rumah kotor dirapihin, bajunya robek bapak dijahitin, bapak belum makan dikasih dimasakin. Itu luar biasa istri itu. Padahal andai kata Rasulullah, ini bini, ini istri minta sama suami, bang karena saya udah nyuci, bang karena saya udah ngepel, jagain anak, saya minta upah, harus dikasih. Sayang bini kita kan kagak tahu, kagak ngerti. Sekarang udah ngerti, hati-hati. Hati-hati, jangan-jangan digugat nih. Aduh, repot ini kan gitu. Ya Allah, itu Rasulullah SAW. Bu, kurang apa Rasulullah? Pemimpin kita. Kalau masuk rumah, Rasulullah itu nggak segan-segan megang sapu. Banyak riwayat masuk ke rumah Rasulullah melihat ada yang kotor, dia pegang sapu, dia sapuin. Dilihat sama Sayyidina Umar, ya Rasulullah kok takut sama bini megang sapu? Kata Rasulullah, bukan saya takut sama bini, siapa tahu istri kita, bini kita nggak sempet karena repotnya luar biasa, maka saya bantu dia. Dan karena ini juga bukan kewajiban dia, kewajiban kita. Tuh Rasulullah. Bajunya robek, nggak buru-buru manggil bini, dia jahit sendiri. Tuh Rasulullah SAW. Sendalnya robek, dia jahit sendiri. Tuh Rasulullah SAW. Kalau kita nyuruh sambil ngomelin, di baju gua robek, cepetan. Lah, bini apaan sih? Ngolor aja. Kan begitu kita. Begitu apa kata Pak? Pak, tegang amat sih. Pak, kayaknya beban banget. Ini kayaknya kayak begini nih. Terserah gitu. Paham nih ya? Deh. Sebelum tidur nih Rasulullah ngobrol sama bininya, sama istrinya, berkasih sayang dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW tidak pernah langsung, maksudnya tidak pernah begadang. Pasti setelah ngobrol-ngobrol tidur Rasulullah. Bagaimana sifat tidurnya Rasulullah SAW? Pertama, Rasulullah kalau tidur atfi'ul masabih idza rafattum, kalau mau tidur Rasulullah mati lampu. Bu, jadi kalau kita tidur matiin lampu. Kenapa ditanya? Kok matiin lampu? Karena hemat PLN. Nah, nggak dapat pahala. Kalau kemarin kan kita matiin lampu nih. Kenapa kok lampunya dimatiin kalau tidur? Biar nggak silo, biar hemat listrik, nggak dapat pahala. Tapi ketika kita matiin lampu, Bismillahirrahmanirrahim, saya mau tidur matiin lampu, karena ikut Rasulullah, pahala. Kenapa? Atfi'ul masabih idza rafattum. Rasulullah kalau mau tidur senantiasa matiin lampu. Jadi Rasulullah tuh paling seneng kalau tidur itu lampunya dimatiin lampunya, gelap, lebih senang. Maka kalau bangun Rasulullah itu fresh badannya. Termasuk mohon maaf kalau hari ini kan kita ada gadget, ada handphone, matiin. Jangan sampai ketika tidur itu gadget, itu handphone masih kita kekepin. Sinyalnya itu bikin badan kita kurang bagus. Lampu itu sinyalnya bikin badan kita kurang cakep, bangunnya kurang enak, kurang bagus kan gitu. Ketika lampu dimatiin, Rasulullah kalau bangun kan gitu ya, itu sangat segar, fresh. Itu yang pertama. Rasulullah mematikan lampu saat hendak tidur. Yang kedua, wa ghalibil abwab. Sebelum mati lampu nih ya, Rasulullah itu ngunci semua pintu. Pintu, jendela dikunci sama Rasulullah. Ini tanda Rasulullah ini bukan orang sembrono. Rasulullah ini orang yang hati-hati. Pintunya dikunci, jendelanya dikunci sama Rasulullah SAW. Ini menunjukkan Rasulullah SAW sangat hati-hati. Bahkan Rasulullah pernah ngomongin orang. Ada orang datang ke masjid naik unta, oh kaya nih berarti. Kalau sekarang mungkin naik vario kali gitu ya, naik unta. Lalu untanya itu nggak dicancang Pak, dicangcang itu ya Pak? Nggak diikat ini. Kata Rasulullah, ayu mamrah, kenapa nggak diikat itu? Hai manusia, kenapa nggak diikat itu? Wahai sahabat, biarin aja, hilang mah urusan Allah, nggak hilang berarti rezeki saya. Hei, jangan begitu. Ikat dulu, kalau ternyata habis diikat hilang, baru takdir. Begitu. Jadi kalau kita punya motor, bawa motor ke masjid, kunci ganda, dikunci ganda hilang, wah itu berarti udah takdir. Ada aja disebutnya kan gitu. Dikunci ternyata masih hilang, berarti emang udah apes itu mah, kan begitu ya.
Tapi kalau misalkan tidak dikunci kok hilang, berarti keteledoran kita. Paham ya Pak ya? Idghalikil abwab. Rasulullah SAW itu senantiasa mengunci. Lalu wa aqlibil awiyah. Kalau Rasulullah mau tidur, bejana-bejana itu ditebalikin sama Rasulullah. Contoh, ini kan posisi normal nih, tapi yang nggak ada isinya. Kalau piring habis dicuci, kalau malam Rasulullah itu kalau mau tidur ditebalikin. Kalau harusnya begini, ditaruhnya begini. Piring ditebalikin. Kalau di piring ada makanan, ditutupin. Begitu kata Rasulullah. Kalau kita gimana kalau malam? Piring diberakin aja apa ditebalikin? Diginin aja. Harusnya tebalikin. Sunnah ini. Kalau kita nebalikin dapat pahala. Urusan ibu-ibu ini kasih tahu, piring, gelas, panci tebalikin. Kenapa Ibu? Karena di sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala di samping menurunkan sesuatu yang bagus, menurunkan yang jelek. Penyakit. Ya. Ada penyakit yang Allah turunkan di sepertiga malam. Selain ada Allah menurunkan hal-hal yang bagus, dia juga menurunkan yang nggak bagus. Penyakit contohnya. Nah, penyakit itu masuknya kepada wadah yang terbuka. Piring, gelas, panci yang menganga, yang nggak diterbalikin, masuk ke situ. Maka nanti orang minum makan pakai itu kena tuh penyakit. Kata Rasulullah SAW. Maka wa aqlibil awliyah. Rasulullah itu menebalikan bejana. Wa khumirut ta'am wasyarab walau bi'ud. Lalu Rasulullah nutup makanan, nutup minuman. Kita kan kalau mau tidur di kamar kita kan suka bawa gelas, isinya udah ada airnya gitu ya. Kasih tatakannya, taruh. Kayak saya dulu setelah nikah itu miskin banget Bu. Tatakan aja nggak punya. Ya baru memulai gitu ya Pak Ji ya. Baru memulai rumah tangga tuh. Tatakan aja nggak punya. Gelas satu, piring satu. Gelasnya itu dapat hadiah dari Rinso. Dari sabun Omo. Itu ada airnya, tutupin. Jika tidak ada, kata Rasulullah, khumirut ta'am wasyarat walau bi'ud. Ternyata kita nggak punya tatakan. Ini kayak gini nih. Mohon maaf ya Pak. Kita nggak ada tatakannya nih. Nggak ada tatakannya nih. Kata Rasulullah nggak boleh begini kalau malam. Harus ditutup. Ternyata kita nggak punya tatakan. Apa sih tatakan lepek? Nggak ada tatakannya. Maka paling nggak ambil pulpen atau kayu taruh di atasnya. Tuh begitu tuh. Itu udah kena hukum, nutup namanya. Kayak begini nih Bu. Tuh. Kalau kita nggak punya tutupan, kalau malam kita mau minum lagi, mau kita makan lagi, tuh taruh sini ya. Maka cukup pakai kayu atau pulpen tuh taruh begitu. Maka kita dapat sunnah. Sama halnya nutup. Kan begitu. Kalau kita kan enggak, begitu aja. Kagak tahu di situ ternyata minuman kita kemasukan corok. Kecoa. Diminum, kok air rasanya kecoa nih kan gitu. Atau cicak dan lain sebagainya. Maka ini harus hati-hati. Rasulullah SAW itu senantiasa menutup tempat makanan. Yang terakhir dulu sebelum kita tutup. Lalu Rasulullah kalau naik ke peraduan kasur, maka Rasulullah SAW sebelum naik itu dikebut-kebutin. Bahasa dikebutin paham ya Pak? Bu? Ya. Dikeprikin kalau kata orang ceker mah. Ya di spread gitu. Ya. Kalau dulu orang tua kita pinter cerdas. Setiap tempat tidur pasti ada sapu lidi. Sebelum dia naik dikebut-kebut dulu. Kan itu. Tapi Rasulullah nggak pakai sapu lidi waktu itu. Pakai bidakhili izari. Pakai selendangnya dikebut-kebut. Pak, Bu, ini ingat-ingat saya ngomong kayak begini. Rasulullah itu ternyata bukan orang yang ngomong asal-asalan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Rasulullah kalau ngomong itu pasti wahyu. Nah ini ada orang di Taiwan meneliti hadis ini. Taiwan. Rasulullah kalau mau tidur ngebut-ngebut ada. Dia teliti panjang lebar kan gitu. Sampai ada kesimpulan ternyata di kasur, hanya di kasur. Di kasur itu ada tungau
sejenis tungau yang nggak kelihatan oleh mata, walaupun pakai disinfektan disemprot nggak mati. Disemprot pakai disinfektan nggak mati. Ini penelitian. Disemprot pakai disinfektan pun nggak mati. Nggak ngerti disinfektan, baygon. Semprot pakai baygon nggak mati. Lah, bagaimana bisa mati? Ternyata cara matinya itu hanya dikepret-kepret, Pak. Dikepret pertama itu tungau berubah jadi merah, dari hitam jadi merah. Kepretan kedua jadi hijau. Kepretan ketiga mati dia, kehilangan nyawanya. Jadi sekali, 2 kali, 3 kali. Orang tua kita begitu dulu. Kalau masuk ke tempat tidur, sret, cuma agak cepat, sret 3 kali bahkan lebih. Itu tungau mati itu. Luar biasa. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Andai ketika Rasulullah berkata, berkatanya pasti wahyu. Luar biasa. Luar biasa ini Pak ya. Makanya jangan sepele, jangan disepelekan. Kita kalau mau tidur aja. Main langsung naik aja. Bahkan habis kerja pas kaki belum dibuka. Kan begitu. Ya Allah ya Rabbi, ini jauh daripada perilakunya Rasulullah SAW. Makanya banyak orang dulu digigit tetap tumbila. Kalau orang Jawa bangsa tinggi gitu. Kan gitu ya. Pada roak gitu kan gitu ya. Itu karena memang kita nggak tahu cara tidur. Rasulullah tuh kalau tidur naik ke peraduan dikebus-kebus dulu, kebas dulu, hilang tuh ya. Kalau sekarang pakai sapu lidi, maka jangan sampai hilang itu tradisi-tradisi orang tua kita dulu. Tradisi-tradisi orang tua kita dulu sebenarnya lagi menjalankan ajaran Rasulullah SAW, cuman mereka nggak tahu. Pakai sapu lidi, kebas gitu ya. Paham ya Bu ya? Allah nanti akan kita sampaikan lagi bagaimana kehidupan Rasulullah. Baru sampai mau tidur nih, belum tidur. Ntar tidurnya ngapain kan gitu? Jangan-jangan tidur main tidur aja. Kalau kita kan tidur main tidur aja. Bagaimana tidurnya Rasulullah SAW? Kita tidur kehilangan akal, tapi dalam tidur kita ada yang 8 jam kayak dokter gitu, 8 jam katanya. Maka 8 jam itu dapat pahala. Gimana caranya tidur bisa dapat pahala? Minggu keempat bulan depan. Gitu. Bahasa Inggrisnya to be continue. Biasa ini. Baik, saya kira ini dulu ya. Katanya mau ada tahlil ya. Ada tahlil di sana. Siapa yang wafat ya? Ya, mudah-mudahan husnul khatimah ya. Mari kita doakan mudah-mudahan beliau mendapatkan derajat insyaallah. Alhamdulillah wa ala kulli nabiyyin salihah wa musawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'illah wa al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Apabila ada Bu, Ibu, Bapak, saya mohon maaf. Saya nggak bisa ngomong halus. Saya soalnya orang Cegir asli gitu ya. Nggak bisa saya ngomong halus, mohon maaf ya Pak Ji ya. Maaf, Bapak. Kalau halus itu biasanya orang Solo, kan gitu ya. Ini orang Cegir ini. Orang Cegir itu gede adat. Gede ambek saya. Kan gitu. Jadi kalau ngomong ceplok batok. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu tersinggung ya wajar. Ketemu orang Cegir kan gitu ya, kan gitu. Nah, gitu. Jadi perlu dilestarikan kayak orang Cegir udah mau punah. Gitu. Baik, saya kira ini saja. Mohon minta maaf ya. Ngapunten, ini ada yang imamin nggak? Oh, nggak ada ini. Soalnya saya harusnya berangkat ke Lubang Buaya, tapi nggak apa-apa kita jamaah dulu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.